Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, sebuah rubrik yang membahas adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang adab terhadap kedua orang tua. Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kedua orang tua mempunyai kedudukan yang terhormat dan kita mempunyai kewajiban untuk berbakti, taat, dan berbuat baik kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua bukan saja karena mereka menjadi penyebab keberadaan kita di dunia, atau karena kedua orang tua telah memberikan banyak hal kepada kita hingga kita harus berbalas budi kepadanya, akan tetapi berbakti kita kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepadanya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pendengar yang budiman, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jelas harus lebih diutamakan. Karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Namun ketika Allah menggandengkan antara kewajiban menghamba kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada orang tua, hal itu menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memang memiliki tingkat urgensi yang demikian tinggi di dalam Islam. Kewajiban itu demikian ditekankan sampai-sampai Allah menggandengkannya dengan kewajiban menyempurnakan ibadah kepadanya. Allah dengan tegas menyampaikan alasan mengapa berbakti kepada orang tua sangat penting. Salah satu alasannya bisa kita lihat dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebagai bentuk terima kasihnya dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua merawat dan mengasuh anak-anaknya
hampir sepanjang hidup mereka, dan pada satu titik tertentu tugas tersebut akan berbalik. Orang tua menjadi tua dan lemah sehingga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan untuk dirinya, dan anak-anaknya lah yang wajib melakukan perawatan dan pemeliharaannya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang sekali bahwa fakta yang ada sekarang ini masih jauh dari apa yang diharapkan dan diperintahkan dalam Al-Quran. Wujud berbaktinya anak pada orang tua secara umum hanya ditunjukkan ketika datang hari raya dan atau ketika orang tua sedang menderita sakit saja. Padahal semestinya seorang anak harus memahami benar dan mau menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua, mengingat bahwa suatu saat hal itu pun akan menjadi haknya ketika ia telah menjadi tua yang lemah dan membutuhkan perawatan serta perhatian. Pendengar, ada banyak hal yang membuat kita diharuskan untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah Allah menggandengkan antara perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Allah telah menetapkan agar kalian tidak beribadah melainkan kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Yang dimaksud berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita juga wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah atau yang diperbolehkan syariat, dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang selama perintah dan larangan itu tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik kepada orang tuanya meskipun mereka dalam keadaan kafir. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Luqman ayat yang ke-15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau mereka berupaya mengajakmu berbuat kemusyrikan yang jelas-jelas tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan turuti, namun perlakukanlah keduanya secara baik di dunia ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan kewajiban memelihara hubungan baik dengan orang tua meskipun dia kafir. Dan berbakti kepada orang tua adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di awal waktu.
Aku bertanya, kemudian amalan apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, alasan lainnya adalah karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, menahan hak dan mengubur hidup anak perempuan. Allah membenci untuk kalian gosip, banyak bertanya, dan menyanyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar. Beliau bersabda, maukah kalian aku jelaskan tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar, kemudian beliau duduk dan bersabda, ketahuilah berkata bohong dan kesaksian palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus mengatakan kalimat terakhir hingga kami berkata, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak mengatakan secara terus menerus kalimat terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan uququl walidain atau durhaka pada kedua orang tua adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan berupa perkataan misalnya saja dengan mengucapkan kemudian berkata dengan kalimat yang keras atau menyakitkan hati, menggertak, membentak, mencaci maki, dan perbuatan buruk lainnya. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah perilaku kasar, seperti memukul dengan tangan atau kaki, membenci, tidak mempedulikan, tidak bersilaturahim, atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin. Alasan lain kenapa kita harus berbakti kepada orang tua adalah karena jasa orang tua teramat sangat besar, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak tidak bisa membalas ayahnya kecuali ia menemukan ayahnya menjadi budak, kemudian ia membelinya dan memerdekakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua alasan-alasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya bakti kepada orang tua, bahkan suatu yang terpenting dari sekian banyak perbuatan baik yang diperuntukkan terhadap sama makhluk ciptaan Allah. Sedemikian pentingnya hingga riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang adab, perilaku, dan sikap seorang anak terhadap orang tuanya banyak sekali terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam beberapa ayat Al-Quran. Demikian pendengar, landasan dalil kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Lalu apa dan bagaimana selayaknya adab kita terhadap orang tua? Kita akan lanjutkan kembali pembahasan seputar adab terhadap orang tua di edisi berikutnya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.